Hai, saya Hengkis Wijaya. Kali ini kita ada unit iPhone 14 Pro Max. Di sisi desain, ini nggak jauh beda sama iPhone 12 Pro yang kita ulas kemarin. Perbedaan bisa dilihat dari ukurannya. Yang ini seri tertinggi dan juga yang paling bongsor. Lalu warnanya yang kali ini namanya adalah Space Black. Kemudian bump kamera juga lebih besar. Dan kalau dari sisi depan, terlihat kamera depannya yang jadi pembeda. Ini yang jadi sorotan di iPhone 14 seri Pro. Namanya Dynamic Island. Ini akan kita bahas nanti. Dari sisi desain tidak banyak perubahan. Memang sudah karakternya Apple yang bikin desain bertahan cukup lama untuk seri di setiap iPhone-nya. Kalau kemarin saya sempat bilang ukuran iPhone 12 Pro terasa besar menurut pengguna HP compact, kalau yang ini jauh lebih besar dan lebih berat lagi. Dengan iPhone 12 Pro sama-sama menawarkan tampilan mewah. Sisi bagusnya adalah pengguna iPhone seri terdahulu jadi nggak merasa ketinggalan dengan model yang tidak jauh berbeda ini. Untuk layarnya sendiri, iPhone 14 Pro Max menawarkan layar OLED dengan teknologi LTPO yang katanya mampu menjalankan refresh rate secara dinamis. Bisa standby di angka 1 Hz dan kemampuan maksimalnya bisa menyentuh 120 Hz. Jadi dengan teknologi ini, katanya juga bisa mengefisiensi daya baterai. Pengalaman scrolling dengan 120 Hz ini jadi hal baru buat saya pribadi. Semuanya jadi terasa begitu mulus dan cepat. Dan lebih serunya lagi adalah, layar ProMotion yang bisa 120 Hz ini juga bisa kita nikmati saat bermain Genshin Impact. Kemudian 14 Pro Max ini punya kecerahan layar maksimal mencapai 2000 nits. Jadi saat sedang di luar dengan matahari yang terik, layarnya masih terlihat jelas. Kemudian iPhone 14 Pro juga sudah always on display. Tapi saya pribadi belum terbiasa melihat AOD model kayak gini. Dalam posisi diam, meskipun brightness-nya sudah redup, tapi wallpaper-nya masih terlihat menyala dan nggak benar-benar mati. Rasanya tuh jadi risih dan pengen cepet-cepet dimatiin layarnya. Solusinya kita bisa menonaktifkan wallpaper AOD di pengaturan. Dan tampilan AOD-nya jadi mirip dengan yang di Android. Untuk kualitas audionya sendiri, coba kamu dengerin sendiri ya. Di sisi performa, 14 Pro Max menggunakan chipset terbarunya saat ini, A16 Bionic dengan fabrikasi yang semakin nano, 4 nanometer. Chipset keluaran sebelumnya aja udah kenceng banget, dan A16 Bionic tentunya lebih kenceng lagi. Main Genshin Impact di settingan tertinggi berjalan dengan smooth like butter. Meskipun secara penggunaan saya tidak merasakan perbedaan yang signifikan dengan chipset A15 yang ada di iPad mini. Pengalaman serunya justru datang dari kemampuan layarnya yang bisa menjalankan game ini di 120 frame per second. Seru banget. Sayang kita nggak bisa tampilin nikmatnya 120 fps ini, karena video yang kita bikin ini akan dirender ke 30 fps. Selain bermain game, tentu kalau disiksa dengan kerjaan lain, HP ini juga nggak bakalan ngambek kok. Contoh seperti mengedit video. Di sini kita menggunakan LumaFusion dan merender sebuah project 4K hanya dalam hitungan menit, selesai. Kapasitas baterainya 14 Pro ini sebesar 4323 mAh. Untuk penggunaan kasual bisa tembus 2 harian. Tapi HP kencang begini agak jarang sih digunakan hanya untuk sekedar santai aja. Digebar main Genshin pada settingan tertinggi sejam bisa berkurang 30%. Lalu hunting foto dan video di luar seharian bisa bertahan kurang lebih 5 jaman. Screen on time rata-rata ada di kisaran 9 jam hampir 10 jam. Kalau di angka segini sih menurut kita sudah termasuk awet ya. Jadi pada umumnya kalau punya HP kenceng tahan seharian itu agak mustahil untuk kita yang tipe pengguna ekstrim. Paling nggak sehari bisa dicas sekali lah. Untuk chargernya sendiri kita menggunakan kepala charger Apple langsung 20 watt. Biasanya kita mengisi daya dari 20% hingga penuh perlu waktu kurang lebih 1,5 jam. Untuk kameranya, setelah bertahun-tahun lamanya bertahan dengan 12 megapiksel, ini jadi iPhone pertama yang menggunakan sensor 48 megapiksel. Di dalam pengaturan kamera terdapat fitur ProRAW dan juga ProRes yang diperuntukkan untuk kalangan profesional.
Mode biasanya aja udah bagus kok, tapi setelah mencoba mode Pro RAW-nya, saya lebih suka lagi. Karena dengan mode Pro RAW, kita masih bisa poles lagi gambarnya. Dan kalau kamu tipe yang doyan mengedit lagi, file Pro RAW ini jauh lebih baik karena menyimpan banyak data dalam sebuah foto. Meskipun konsekuensinya adalah file Pro RAW itu gede banget ukuran filenya. Untuk hasil videonya kamu bisa lihat sendiri. Jadi sejak tadi kita merekam video ini menggunakan iPhone 14 Pro Max dengan mode Cinematic. Ini asli cakep banget videonya. Kita beberapa kali merekam di luar dan merasa takjub dengan AI-nya yang pintar memilah kedalaman sebuah objek. Efek bokeh yang dihasilkan terlihat semakin matang dan rapi banget. Dan tentunya tone warna natural yang dihasilkan kamera ini juga masih yang terbaik. Pada mode video sekarang juga ada fitur tambahan yang dinamakan Action Mode. Jadi kalau merekam sambil dibawa lari ekstrim, hasil rekaman tidak akan guncang parah. Tapi croppingnya lumayan besar dan kualitas hasil rekamannya juga menurun jika dibandingkan dengan rekaman mode biasa. Dan pada kamera depan ini adalah jualan utamanya. Kamera yang bukan sekedar kamera, yang Apple menyebutnya sebagai Dynamic Island. Di sini terdapat rekayasa software yang bukan cuma gimmick. Terdapat animasi yang bisa bergerak dinamis, bisa memanjang dan juga melebar, mirip toko favorit saya. Fungsi Dynamic Island memberikan informasi tambahan melalui animasi kamera depan yang unik ini. Contoh seperti saat sedang mendengarkan lagu, atau saat kita sedang set timer di latar belakang, Dynamic Island bisa menampilkan informasinya di sini. Atau juga saat sedang kirim file menggunakan AirDrop, jadi aplikasi yang sedang berjalan di belakang layar akan tampil di sini. Kalau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, tahan Dynamic Island, maka dia akan menampilkan informasi yang lebih banyak. Dan kalau ingin masuk kembali ke aplikasi tersebut, kita tinggal tekan Dynamic Island-nya. Hebatnya lagi, Dynamic Island bisa menampung dua aplikasi berjalan di background secara bersamaan. Informasi yang ditampilkan juga mudah untuk dimengerti. Kita bisa split aplikasi yang ingin ditampilkan untuk mendapatkan akses lebih lanjut. Karena ini hal yang baru dari Apple, jadinya ini terasa menarik. Berharap sih fitur ini bisa terus berkembang potensinya. Contoh misal mungkin untuk dukungan aplikasi ketiga, seperti render video ataupun mengupload video, kalau bisa berjalan di latar belakang, ini akan berguna sekali. Jadinya kita nggak perlu pantengin terus proses render ataupun upload di dalam aplikasi tersebut. Kesimpulan, HP ini terlalu overkill kalau hanya digunakan untuk sekedar harian aja. HP lain yang lebih murah juga bisa. Tapi kalau memang ada dananya, belilah. Dia bagus banget. Baik, segitu dulu ulasan kita mengenai iPhone 14 Pro Max. Jikalau ada yang dirasa kurang atau mungkin mau menambahkan, kita lanjutkan di kolom komentar. Saya Henkis Wijaya, di belakang kamera ada Jimmy Chan. Kita pamit.